pada akhirnya ya orang jahat yang akan tenggelam. Makasih loh. Nepos lagi bersatu banget. Halo sayang. Halo. Nepos. Menyala merahku. Menyala salah. Lu pada seneng, musuh-musuhnya Nikita Mirzani pada seneng nih, ya kan? Nikita Mirzani sudah menggunakan baju orange gitu ya kan, sudah dibawa gitu ya kan, sudah ditahan gitu. Tapi inget, ini baru permulaan, belum akhir. Sabar, belum lagi nanti sidang ya kan. Nanti ketika Polela nanya, kok mau itu nerima uang 4M? Nanti dijawab sama Nikita Mirzani, lah saya mah kan artis, sibuk ya kan. Nggak mungkin orang mau ketemu saya tuh gratis, ya harus bayar lah. Nah nanti ditanya lagi, lah itu kok kenapa kamu mau membayar Nikita Mirzani? Untuk apa membayar Nikita Mirzani? Di situ nanti kasusnya tuh berubah guys, yang darinya pemerasan jadi penyuapan. Dan kasus pemerasan bermodus review skincare sudah makin terang benderang. Bukti yang dulu saya sempat bilang nanti tunggu aja di pengadilan, saya udah dengar nih, udah lihat semuanya. Bahkan malah justru akhirnya beredar liar di sosial media 2 hari ini. 2 orang tersangka sudah ditahan, dan menurut saya harusnya bisa menyusul tersangka-tersangka lainnya. Dan ingat, polisi tidak mungkin menetapkan tersangka kalau tidak ada bukti kuat. Sudah pasti buktinya kuat dan jelas. Nah, waktu saya mulai mengungkap kasus ini, banyak netizen yang menghujat saya, bilang katanya saya Dewan Pembela Owner, Dewan Pembela Mercury, skincare bermerkuri. Kapan saya pernah membela skincare bermerkuri, itu kapan gitu kan? Gak ada. Dan apakah NM dan asistennya melakukan pemerasan? Ini menurut pendapatku ya, ini pendapatku. Setelah mendengar rekaman percakapan antara asistennya si NM ini dan Dr. RG, dan juga textingannya si NM dan si D itu, ya gue melihatnya memang ada unsur pengancaman ya di situ. Jadi modusnya tuh gini, kalau lu mau gue tutup mulut, lu harus bayar gue sekian. Kalau lu nggak mau bayar gue sekian, ya gue akan tetap speak up. Dan lu tahu kan, kalau gue speak up, artinya usaha lu itu akan terancam hancur. Karena kan netizen tuh percaya sama omongan gue gitu. Tapi ini bukan akhir dari segalanya loh ya. Nikita itu dia kayak gue, pemberani. Lu semua makin menjarain dia makin akan berkoar-koar. Nah, kalau gue sih mendukung banget Nikita Mirzani kalau dia membongkar segala hal seperti ada money laundry di beberapa public figure, terus pengusaha-pengusaha yang kekayaannya nggak jelas tiba-tiba punya ini punya itu, terus banyak banget ya public figure sekarang yang bukan punya mobil dia, tapi mangkir di rumah-rumah mereka, padahal itu adalah supply dari duit money laundry. Nah hati-hati loh, Nikita itu nanti dia akan keluar-keluar loh, karena dia pikir gini, gue nggak keluar-keluar tapi gue di penjara, mending gue keluar-keluar aja sekaligus gitu. Kasus yang membingungkan. Kita mulai dari pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya memeras dan siapa yang sebenarnya bermain drama? Nikita Mirzani dikenal sebagai selebriti yang selalu blak-blakan. Dia nggak segan-segan membongkar kebusukan orang di media sosial. Tapi kali ini, tampaknya dia sendiri yang terjebak dalam permainan yang lebih besar. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan laporan Kompas.com, kasus ini dimulai ketika Nikita menemukan bahwa produk skincare milik Reza Gladys mengandung merkuri, zat berbahaya yang dilarang BPOM. Sumber, Kompas.com, kronologi lengkap kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Nah, saat Nikita mulai speak up soal ini, tiba-tiba Reza Gladys diduga menawarkan uang tutup mulut sebesar 5 miliar rupiah agar Nikita diam. Tapi kemudian, Reza malah melaporkan Nikita karena merasa diperas. Loh, gimana ceritanya? Permainan uang atau strategi bisnis? Pertanyaannya sekarang, apakah Reza Gladys benar-benar korban pemerasan, atau justru ini strategi cerdas untuk menjatuhkan Nikita? Fakta menariknya, Reza Gladys diketahui mentransfer uang 2 miliar rupiah secara digital dan 2 miliar rupiah lagi diberikan tunai. Kalau memang merasa diperas, kenapa uang itu diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan? Berdasarkan laporan Merdeka.com, bukti transfer uang tersebut kini dijadikan alat bukti oleh polisi. Tapi apakah ini cukup membuktikan pemerasan? Atau justru ini jebakan untuk menjerat Nikita Mirzani? Siapa dalang sebenarnya? Tunggu dulu, ada satu plot twist yang bikin kasus ini makin panas. Ternyata, selain Nikita Mirzani dan asistennya, 2 orang lain juga ikut terseret dalam laporan polisi ini. Mereka adalah Dr. Oki Pratama dan seorang influencer bernama Dr. Detektif.
Suara.com melaporkan bahwa Reza mendesak polisi untuk segera menetapkan mereka sebagai tersangka juga. Tapi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar kasus pemerasan, atau ada permainan bisnis yang lebih besar di baliknya? Siapa dalang sebenarnya?